kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erinta selaku fasilitator kami, izinkan kami menyampaikan hasil coaching kami, yang mana saya akan membaca berdiskusi bersama Ibu Tini, yang mana masalah yang pertama ini saya selaku coach dan Bu Tini selaku coachee. Yang pertama ya, coachee ya. Nah, adapun deskripsi masalah yang dibahas yaitu Ibu Tini masih ragu dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan karena kurang efektif dan belum sepenuhnya berpihak pada peserta didik. Baik, silahkan Bu Tini. Baik, kita mulai ya Bu Risma. Ya, siap. Assalamualaikum Bu Risma, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Tini hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Risma. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Ya bisa Bu, kebetulan saya sedang tidak ada jam mengajar saat ini. Ada apa Bu Tini? Saya minta waktunya Bu sekitar 10-15 menit Bu untuk bertukar pikiran. Saya sedang bingung Bu. Mungkin dengan bertukar pikiran saya dapat memecahkan permasalahan saya ini Bu. Jadi apa yang mau disampaikan Bu Tini? Begini Bu Risma, dari pembicaraan ini saya meminta solusi dan saran dari Bu Risma mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah menerapkannya di kelas Bu, tetapi saya masih ragu apakah proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan sudah tepat atau belum. Pada proses pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah membagi kelompok berdasarkan profil belajar siswa. Di antaranya ada visual, auditory, dan kinestetik. Dari hasil analisis gaya belajar yang saya lakukan bekerja sama dengan guru BK. Di awal pembelajaran, saya juga sudah menyampaikan konten menurut gaya belajar murid Bu. Dan tagihan yang saya tagih untuk peserta didik saya juga bervariasi sesuai gaya belajarnya dan hasilnya saya minta dikirim di grup WA. Ya. Oh, begitu Bu. Saya garis bawahi ya, berarti permasalahannya dari Bu Tini ini ya, Ibu ragu terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu terapkan, apakah sudah sesuai atau belum? Iya Bu Risma, saya masih ragu dengan pembagian kelompok belajar yang saya kelompokkan secara homogen. Karena menurut rekan sejawat yang lebih ahli di sekolah saya, mengatakan bahwa kelompoknya tidak harus dibagi secara homogen, tetapi secara heterogen menurut gaya belajarnya. Sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan berkolaborasi. Dan di sini saya juga membagi LKPD-nya itu tidak saya beda-bedakan, Bu. Jadi semua kelompok mengalami pembelajaran yang sama. Oh, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Tini ingin dapatkan? Saya ingin pencerahan Bu Risma mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi, Bu Tini ingin mendapatkan pencerahan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dan memenuhi kebutuhan peserta didik.
Menurut Bu Tini, apakah pembelajaran yang sudah Ibu terapkan sudah memenuhi kebutuhan peserta didik dan berpihak kepada peserta didik? Menurut saya, Bu, pembelajaran yang sudah saya terapkan itu kurang berpihak kepada peserta didik. Karena saya langsung membaginya dalam kelompok yang homogen, sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan LKPD yang saya bagikan juga sesuai gaya belajarnya, sehingga ada beberapa peserta didik saya itu yang protes, Bu Risma. Bu, Ya. kenapa saya tidak melakukan percobaan sama dengan kelompok kinestetik gitu. Ya, benar. Jadi di sini saya merasa karena sudah ada yang protes, saya merasa belum memenuhi sepenuhnya kebutuhan belajar peserta didik saya, Bu Risma. Ya. Jadi saya merasa kurang optimal dalam melakukan pembelajaran tersebut. Jadi Bu, bagaimana caranya agar pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik? Sepertinya saya akan berencana meninjau ulang kembali, Bu, untuk mencari referensi pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Seperti mungkin di praktik baik yang ada di PMM mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kemudian praktik pembelajaran yang ada di YouTube. Selain itu juga saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan atau membuat modul ajar berdiferensiasi yang tepat dan secara bergantian nanti akan melakukan supervisi, Bu. Oh iya, bagus ya. Saya mendukung rencana yang akan Ibu Tini lakukan ya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, menurut Bu Tini, penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan sudah berada di level berapa? Mengingat saya masih banyak kekurangan, Bu Risma, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, sepertinya saya masih di level 6, Bu. Wah, ya masih di level 6 ya. Nah, pada kondisi saat ini, kira-kira Ibu Tini bisa meningkatkannya pada level berapa? Kepengennya sih, Bu, saya akan berusaha meningkatkan ke level 10, Bu. Karena saya ingin menerapkan pembelajaran yang terbaik dan berpihak kepada peserta didik. Dengan membagi kelompok secara heterogen berdasarkan gaya belajar dan membagikan LKPD yang sama yang memuat 3 gaya belajar sehingga semua peserta didik saya memperoleh pengalaman belajar yang sama sehingga peserta didik dapat antusias dalam melaksanakan pembelajaran, Bu Risma. Baik, saya sangat mengapresiasi ya keinginan Bu Tini untuk meningkatkan level yang tinggi. Aksi nyata apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, Bu, saya akan merefleksi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan berliterasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam membuat modul ajar dan melakukan supervisi di kelas secara bergantian. Bagus ya. Nah, alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Aksi nyata yang akan Ibu lakukan sudah ideal dalam meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan refleksi kita bisa memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran. Literasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat akan memberikan pencerahan dan memudahkan dalam penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga dapat terrealisasi ya Bu. Baiklah, saya akan memberikan penguatan bahwa pembelajaran berdiferensiasi tidak harus memisahkan kelompok dan konten karena setiap peserta didik bisa saja berubah gaya belajarnya. Saya sebagai coach sangat mendukung semoga pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu terapkan selanjutnya lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi, bagaimana perasaan Ibu setelah melalui percakapan ini? Alhamdulillah, Bu, saya merasa tercerahkan. Terima kasih ya Bu Risma atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih kompeten dan melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sama-sama Bu Tini, percakapan ini semoga dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Baiklah, demikian tadi itu adalah coaching yang mana saya sebagai coach, Bu Rismayani ya sebagai coach dan Ibu Sutini itu sebagai coachnya. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan coaching berikutnya yang mana di sini deskripsi masalah yang akan dibahas yaitu tentang pembelajaran dari rekan guru di sekolah yang kurang bervariatif. Nah, di sini Bu Sutini sebagai coach, sementara saya sebagai coach. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Tini. Kita mulai ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Waalaikumsalam, Bu Tini. Bagaimana kabarnya, Bu Risma? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu Risma. Saya dengar ada yang mau disampaikan oleh Bu Risma. Apa itu betul, Bu? Iya, Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bu Tini. Baik. Tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya, Bu. Mungkin cukup 15-20 menit untuk kita berbincang. Jadi, apa yang mau Bu Risma sampaikan? Begini, Bu. Ini untuk saya dan rekan guru saya di sekolah ya, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, mengapa tidak ada yang berubah. Penyampaian materi masih menggunakan model konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kita tahu ya, Bu, perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tetapi rekan guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu Tini. Baik, kalau saya garis bawahi ya Bu Risma, permasalahan Bu Risma ini adalah pembelajaran dari rekan guru di sekolah yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu Risma? Iya, betul, Bu. Pembelajaran kurang bervariatif dari metodenya ataupun medianya yang masih menggunakan model yang lama saja. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Risma dapatkan? Dari pembicaraan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Jadi yang Ibu Risma harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Risma lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian materinya, metodenya, model, atau media pembelajarannya lebih bervariasi. Misalnya, menggunakan aplikasi Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint, kemudian juga menggunakan jadi kalau itu lebih baik kalau menurut saya daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ini supaya lebih bervariatif saja, Bu. Baik Bu Risma. Dari yang Ibu Risma sampaikan tadi, ada pembelajaran bervariatif metode, kemudian pembelajaran bervariatif model atau media, itu bisa saja dalam kondisi yang ideal ya Bu Risma. Dan Ibu sudah berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ada di level berapa ya Bu Risma? Sepertinya ada di level 6, Bu Tini. Karena masih banyak guru senior yang kesulitan mungkin ya menggunakan hal-hal yang menyangkut teknologi begitu. Jadi guru senior tersebut kalau untuk naik ke level yang lebih tinggi sulit nampaknya, Bu Tini. Baik, di level 6 ya Bu Risma. Pada kondisi sekarang ini, kira-kira kalau untuk ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif, bisa sampai ke level berapa ya Bu Risma? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 ya, Bu. Mengingat ada banyak guru senior kalau ditingkatkan ke level yang lebih tinggi akan banyak kendala. Jadi dari level 6 ke 8 masih bisa dilakukan.
Baik, level 8 ya Bu Risma. Kira-kira apa yang akan Ibu Risma lakukan untuk menciptakan pembelajaran bervariatif sehingga dapat meningkatkan level pembelajaran di sekolah Ibu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Bu. Apa rencana yang akan saya lakukan? Tapi mungkin dengan mengadakan kegiatan monitoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara satu persatu secara bergantian. Oke, berarti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan ya. Selain itu, ada tidak strategi yang pernah Bu Risma terapkan di sekolah dan membuat teman-teman Bu Risma itu nyaman dengan penyampaian Bu Risma? Selain mentoring, saya nanti akan coba usulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam metode pembelajaran yang bervariasi. Oke, baik Bu Risma. Jadi dari rencana mentoring atau pendampingan, selanjutnya tadi ada pelatihan atau workshop ya. Kira-kira menurut Bu Risma, mana yang bisa lebih cepat terrealisasi? Sepertinya yang mentoring, Bu Tini. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, butuh waktu yang lama, butuh biaya, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Oke, baik. Kegiatan mentoring ya, Bu Risma. Dalam pelaksanaan mentoring ini, apakah Bu Risma memerlukan bantuan atau support? Sepertinya ada, Bu. Saya nanti akan meminta bantuan dari rekan sejawat, seperti dari guru yang ahli di bidang IT dan guru-guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Oke, Bu Risma. Ini ingin melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu Risma. Ya. Kira-kira kapan ya Bu Risma akan terrealisasi? Insya Allah secepatnya, Bu Tini. Minggu depan saya akan mulai berkoordinasi dengan rekan sejawat dan berkolaborasi untuk melakukan mentoring di sekolah saya. Baik, sangat luar biasa sekali ya Bu Risma ini. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Ibu Risma dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana untuk menciptakan perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring dan pendampingan dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang memiliki kemampuan ataupun keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran yang bervariatif. Alhamdulillah ya, Bu Risma sudah mendapat gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif di sekolah. Baik ya Bu Risma, saya tunggu nanti kabarnya setelah melakukan mentoring ini. Saya juga sudah tidak sabar ini mendengar cerita-cerita Bu Risma selanjutnya. Nanti kalau ada apa-apa Ibu Risma bisa menghubungi saya langsung ya Bu. Kan sudah ada nomor HP-nya di Ibu ya. Iya, Bu. Selanjutnya untuk percakapan kita hari ini saya rasa cukup ya Bu Risma. Semoga rencana-rencana yang sudah Ibu Risma persiapkan seperti untuk mentoring, kolaborasi dengan rekan sejawat itu dapat berjalan dengan lancar. Ya, amin. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu, sudah mau menyediakan waktu mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan bisa bermanfaat menciptakan perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Risma, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, kita bisa bertatap muka langsung ya atau melalui via WhatsApp atau HP. Semoga lain kali kita dapat bertemu kembali dan bertukar pikiran seperti saat ini. Ya, baik Bu, siap Bu. Baik, saya akhiri saja ya Bu Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu Rinta yang terhormat, demikianlah penampilan coaching kami yang mana permasalahan kami di awal tadi yaitu saya menjadi
Di situ saya menjadi coach dan Bu Sutini menjadi coach ya, yang mana permasalahan yang kami bahas di awal yaitu mengenai tentang masalah pembelajaran berdiferensiasi. Di sini Bu Tini masih ragu ya dalam penerapannya. Dan pada bagian yang kedua tadi itu membahas bahwasannya di sekolah tempat saya bekerja, saya selaku coach dan Bu Tini sebagai coach. Di sini saya menyampaikan keluh kesah saya mengenai pembelajaran dari rekan guru di sekolah yang kurang bervariatif. Semoga hasil coaching kami hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh guru di Indonesia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Demikian penampilan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.